Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya David Kacidi, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial, yang mana saat ini saya akan membahas terkait analisis kasus hubungan industrial yang terjadi terkait dengan PHK cacat prosedur di Holiday Inn Resort Bali. Berita ini saya ambil dari detik.com. Kejadian ini terjadi di sektor pariwisata dan perhotelan, yang mana ini adalah sebuah industri padat karya yang sangat bergantung pada tenaga kerja. Seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa pada kasus ini terjadi di Holiday Inn Resort Bali Nusa Dua, yang mana resort tersebut adalah bagian dari Intercontinental Hotel Group yang berlokasi di Bali. Karakteristik industri sendiri memang terkait dengan perhotelan ini dicirikan oleh kebutuhan tenaga kerja intensif dan isu-isu kompleks terkait jam kerja, struktur upah, dan prosedur PHK. Inti permasalahan terletak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Perusahaan melakukan PHK tanpa perundingan dan pemberitahuan yang semestinya disampaikan kepada pekerja, yang mana ini melanggar prinsip dialog sosial. Pengadilan Hukum Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI menyatakan PHK tersebut cacat prosedur, yang mana mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang ada. Dari putusan pengadilan mewajibkan perusahaan membayar kompensasi sebesar 173,8 juta kepada pekerja, menegaskan adanya kerugian finansial akibat tindakan sepihak. Kasus ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hubungan industrial dan kerangka hukum yang berlaku, yang mana ini terkait dengan peran tripartit. Kasus ini menegaskan pentingnya interaksi seimbang antara pengusaha, pekerja, yang mana ini melalui serikat pekerja, dan pemerintah melalui PHI dalam menyelesaikan sengketa. Kemudian kegagalan negosiasi yang kolektif, PHK yang dilakukan tanpa perundingan dengan pekerja merupakan pelanggaran prosedur serius, khususnya terhadap prinsip negosiasi kolektif yang esensial dalam hubungan industrial. Pelanggaran UU Ketenagakerjaan. Tindakan perusahaan tidak sesuai dengan pasal 151 hingga 157 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menggarisbawahi keharusan negosiasi dalam setiap proses PHK untuk mencapai kesepakatan. Dari hal tersebut, tentunya ada dampak yang signifikan terkait isu hubungan industrial. PHK cacat prosedur ini menimbulkan konsekuensi negatif yang meluas, mempengaruhi berbagai pihak dalam ekosistem hubungan industrial. Dampak terhadap perusahaan tentunya mencoreng reputasi, menimbulkan kerugian hukum dan potensi penurunan kepercayaan investor serta konsumen. Kemudian dampak terhadap pekerja, kehilangan pendapatan, dampak psikologi serius, dan kesulitan mencari pekerjaan baru tentunya akan mengancam kesejahteraan ekonomi dan mental. Dampak terhadap masyarakat sendiri, penurunan kepercayaan terhadap sektor industri perhotelan dan iklim investasi menciptakan persepsi negatif tentang perlindungan hak-hak pekerja. Kemudian strategi penyelesaian dan rekomendasi. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa dan memperkuat hubungan industrial yang harmonis, diperlukan langkah-langkah proaktif dan kolaboratif. Di antaranya yang pertama adalah mediasi tripartit, yang mana ini bisa menjadi dorongan untuk mediasi antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Kemudian pemenuhan hak pekerja, memastikan semua hak pekerja terpenuhi sesuai regulasi, termasuk kompensasi dan hak-hak lain yang melekat.
Kemudian yang ketiga adalah perbaikan SOP PHK, yang mana ini merevisi dan melatih manajemen mengenai standar operasional prosedur atau SOP PHK yang sesuai hukum dan berpihak pada keadilan. Kemudian yang keempat adalah pemberdayaan serikat pekerja, mendorong penguatan peran serikat pekerja sebagai mitra dialog yang setara dalam setiap pengambilan keputusan terkait ketenaga kerjaan. Dan yang terakhir adalah penguatan pengawasan pemerintah. Ini perlu ditingkatkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah terhadap kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenaga kerjaan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.